Perhatikan ini ya, jangan sampai murtad itu kambing, jangan sampai murtad itu kambing kita. Like a tidal wave. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya. Seorang ustadz yang diberikan award atau penghargaan atau piala oleh Majelis Ulama Indonesia menyatakan waspada terhadap hewan-hewan nanti bisa dikristenisasikan oleh pendeta-pendeta, hewan-hewan ternak, sapi dan yang lain-lainnya. Yuk kita tonton videonya nih sahabat. Jadi semua makhluk harus mendengarkan berita-berita Injil. Semua makhluk harus masuk Kristen. Termasuk sapi, kambing, kucing itu harus masuk Kristen semuanya. Makanya kalau kalian di kampung ada melihara kambing atau sapi ya, malam-malam kalian kalau tidur jangan terlalu nyenyak ya. Kalau jam 3 malam pas bangun langsung ke belakang lihat. Jangan-jangan di kandang sudah ada pendeta mengkristenkan sapi kalian nanti. Jadi harus perhatikan ini ya, jangan sampai murtad itu kambing kita. Ini Pak Ustadz ini tidak main-main sahabat. Ini Ustadz besar ini, Ustadz yang sangat dihormati oleh umat-umat Muslim yang ada di Indonesia. Karena dia adalah seorang yang rajin mengislamisasikan orang-orang yang ada di NTT, yang ada di Sulawesi, di Papua gitu ya. Banyak video-videonya nih sahabat. Dia pergi mengislamisasikan orang-orang Kristen. Nah, tetapi kalau kita pergi menginjil, memberitakan kabar baik kepada saudara seiman mereka, kata mereka, wah, kristenisasi, tangkap, penjarakan, pidanakan, katanya. Pak Ustadz, orang Kristen tidak serendah itu Pak Ustadz. Untuk apa pendeta-pendeta memberitakan Injil ke hewan-hewan? Hewan-hewan itu tidak bisa baca tulis Pak Ustadz. Jadi hewan-hewan itu tidak perlu dikristenisasikan. Dia buta huruf Pak Ustadz. Hewan itu tidak bisa baca tulis. Bahkan banyak hewan mati diracun Pak Ustadz. Iya, hewan-hewan banyak mati diracun. Beberapa kejadian di tempat saya ini, hewan diracun. Ya, mati diracun hewannya. Karena apa? Ya dia tidak bisa baca tulis. Dia makan rumput, rupanya rumput itu baru disemprot pakai rondap. Pernah juga nih kejadian di sebuah daerah, hewan mati karena meminum prakol. Itu kan racun untuk membunuh rumput ya. Tetapi karena hewan ini tidak bisa baca tulis, buta huruf, diminum itu prakol sahabat, matilah hewan itu. Kalau Pak Ustadz ini menafsirkan kitab orang lain, wah bebas. Malah dikasih piala loh dia ini, dikasih award, dikasih penghargaan. Karena membahas-bahas agama lain, mengolok-olok agama lain, menghina-hina agama lain, dikasih piala, dikasih penghargaan. Hebat saudaraku ya, hebat ya. Kalau membahas-bahas agama lain dianggap dakwah gitu ya. Mungkin Pak Ustadz ini juga akan bingung ya, ketika dia baca di Alkitab itu Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Maka Pak Ustadz ini pun nanti akan ceramah dia di masjid. Mulai hari ini kita jangan lagi tinggal di tempat yang terang karena bahaya. Kalau kita tinggal di tempat terang, ada ayatnya di Alkitab, Yesus adalah terang, Yesus adalah cahaya. Nah, nanti kita dikristenisasikan, kita harus masuk ke tempat gelap, kita harus masuk ke gua-gua, tempat-tempat gelap. Nah, disitulah kita bersembunyi supaya kita tidak kena terang, kata Pak Ustadz ini. Lalu nanti dia baca Alkitab lagi, ada ayatnya berkata begini, "Aku adalah pintu," kata Yesus ya. Wah, Pak Ustadz ini pun nanti pulang ke rumah, copot semua pintu, copot semua pintu-pintu yang ada di masjid, yang di musola, yang di rumah-rumah Anda. Nanti Anda bisa jadi Kristen. Ada ayatnya bahwa Yesus adalah pintu. Lalu dia mengajari semua jemaahnya untuk mencopot pintu. Wah, masuk angin lah semua jemaah itu Pak Ustadz. Gak ada lagi pintu, copotin semua. Karena takut kristenisasi. Karena ada ayatnya Yesus adalah pintu. Habis itu Pak Ustadz baca lagi ayat Alkitab. "Aku adalah roti hidup," kata Yesus. Pak Ustadz pun nanti ceramah lagi. "Waspada jemaah-jemaah kaum muslimin muslimat rahimatullah. Jangan makan roti mulai dari sekarang. Karena Yesus adalah roti. Nah, kalau kita makan roti, maka kita akan masuk Kristen.
ternyata roti bisa membuat kristenisasi. Lalu jemaah ada yang pengusaha roti, sahabat. Tutup usaha roti. Itu adalah usaha kristenisasi. Karena ada ayatnya, Yesus adalah roti hidup. Pak Ustadz, nanti dia baca lagi sama dia ayat di Alkitab. Aku adalah pokok anggur yang benar, gitu ya. Lalu Pak Ustadz pun berkhotbah, kaum muslimin muslimat rahimatullah, saya tadi baca di Alkitab orang Kristen, orang kafir, Yesus adalah pokok anggur. Kepada kita semua umat-umat muslim, waspada terhadap pokok anggur, waspada terhadap buah anggur. Bisa kristenisasi, bisa masuk Kristen. Jemaah pun yang jual buah-buahan pun disuruh tutup, jangan jual anggur lagi. Disuruh jual, tidak boleh. Karena ada ayatnya, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Jadi cara-cara pemikiran begini ya sahabat ya. Teringat saya dulu pertama-tama baca Alkitab. Ya gitu, pemikiran saya seperti Pak Ustadz ini. Saya bertanya dulu di Alkitab itu ya kepada seorang hamba Tuhan. Pak, kok di sini dibilang Yesus roti? Saya bilang gitu. Saya bingung dulu artinya sahabat. Kok Yesus roti ya? Apakah Tuhan itu roti? Saya pikir roti benaran gitu. Ternyata di Alkitab itu sahabat, banyak Tuhan Yesus berbicara tentang perumpamaan, ilustrasi, dan hal-hal yang memang khusus untuk orang-orang cerdas sahabat. Makanya orang-orang Kristen itu kan ya cerdas-cerdas, dikasih Tuhan perumpamaan, ilustrasi gitu, diajar kita berpikir sahabat. Makanya tidak ada rasul-rasul atau nabi-nabi, imam-imam, pendoa-pendoa, penghikmat, tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya, apapun jabatannya di Alkitab, baik itu guru-guru, pengajar-pengajar, tidak ada yang buta huruf sahabat. Semua bisa baca tulis. Makanya hewan tidak mungkin diinjili sahabat. Kalau hewan masuk Kristen, apa bisa dia baca Alkitab? Jadi hewan yang buta huruf, yang tidak bisa baca tulis, tidak boleh masuk Kristen ya, karena dia tidak bisa baca Alkitab. Makanya hewan-hewan, saudara paksa pun dia membaca dan menulis, saudara sekolahkan pun hewan, secerdas apapun itu, tidak akan bisa dia baca tulis. Karena memang dia ditakdirkan untuk menjadi makhluk yang buta huruf. Iya, pohon-pohon pun tidak mungkin dikristenisasi. Karena memang dia makhluk hidup yang terlahir tidak bisa baca tulis, buta huruf. Makanya pohon-pohon itu, saudara racun pun itu, ya mati dia, mati kena racun kan pohon-pohon itu, mati kena racun pohon-pohon itu sahabat. Karena apa? Dia tidak bisa baca tulis, mati dia kena racun. Pohon-pohon, hewan-hewan, makhluk-makhluk yang tidak bisa baca tulis, yang buta huruf gitu ya, maupun itu diajarin, dia memang ditakdirkan untuk buta huruf, tidak boleh masuk Kristen. Kalau manusia mungkin awalnya dia buta huruf, tetapi diajarin, disekolahkan, dia bisa nangkap. Banyak orang yang tidak bisa baca tulis, disekolahkan, diajarin, lama-lama bisa baca tulis. Makanya manusia yang butuh keselamatan, Tuhan mengutus firman-Nya, firman itu menjadi manusia. Karena yang mau diselamatkan itu adalah manusia Pak Ustadz, bukan pohon-pohon atau hewan-hewan. Makanya Yesus kan jadi manusia, Tuhan yang jadi manusia. Kenapa? Ya karena dia mau menyelamatkan manusia. Kalau saya lihat semut mau masuk ke dalam jurang, dia tidak mengerti apa-apa. Bagaimana caranya supaya saya menyelamatkan semut itu? Saya harus jadi semut, saya berbicara semut, bahasa semut, ngomong bahasa semut. Semutnya pasti mengerti. Lalu saya katakan kepada semut, semut di depan itu ada jurang, jangan ke sana, nanti kamu mati. Semutnya pun mengerti. Kalau saya menggunakan bahasa manusia, 1000 bahasa saya gunakan, segala macam bahasa internasional saya gunakan untuk semut, semut tidak mengerti bahasa manusia. Makanya dia tidak paham. Ya, diterobosnya juga itu sama semut itu, terus dia masuk ke jurang. Tetapi kalau saya jadi semut, dia akan paham. Itulah mengapa firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Firman menjadi manusia. Firman itu berasal dari Bapa itu sendiri. Menjadi manusia. Dia bersama-sama dengan manusia. Yang dia tebus juga manusia. Gitu loh Pak Ustadz. Ya, semoga Pak Ustadz paham. Kalau saya menyampaikan hal seperti itu, saya balikkan nih Pak Ustadz, saya balikkan. Saya ngomong seperti itu kepada
Anda hati-hati terhadap babi-babi kita, pinahan-pinahan kita, hewan-hewan kita. Nanti diucapkan 2 kalimat syahadat, pasti Anda tersinggung. MUI pun akan bereaksi, bolak-balik masuk TV One, protes keras. Saya percaya itu. Dianggaplah saya menghina ulama, dianggaplah saya menghina ajaran Islam. Tetapi kalau Pak Ustadz begini kan ya dikasih award sahabat, dikasih penghormatan piala. Aneh memang sahabat. Kok bangga gitu melakukan ketidakadilan, kok bangga gitu ya menghina-hina ajaran lain. Ya kan Pak Ustadz berkata bahwa ajaran agama Pak Ustadz adalah rahmatan lil alamin. Ya tunjukkanlah Pak Ustadz. Kan begitu. Gimana kalau saya balikkan hal seperti itu? Saya katakan kepada orang-orang di kampung saya, orang-orang peternak babi, orang-orang yang memelihara anjing, saya katakan begitu. Waspada, seperti yang dikatakan Pak Ustadz. Takut pindah agama babi-babinya nanti. Pasti Pak Ustadz marah. Banyak orang Islam akan marah. Tapi puji Tuhan lah Pak Ustadz, yang Bapak Ustadz olok-olok orang Kristen, yang ajarannya ajaran kasih, ajarannya mengampuni. Kami tidak marah, kami tidak baperan, tapi izinkan kami meluruskan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.